ketika Gus Halim mulai menelurkan berbagai kebijakan, beliau menyampaikan bahwa berdasarkan pengalamannya tidak ada kebijakan publik yang disusun berbasis semua hal mengenai warga. Pasti itu mengenai hal-hal yang paling dominan. Dan karena ada hal yang dominan, maka ada hal yang tidak dominan yang tertinggal dari kebijakan publik. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan satu tim yang memang tugasnya menjawab berbagai hal yang selama ini tidak bisa masuk di dalam kebijakan yang ada. Tidak terlalu jelas ini masuk kebijakan yang mana dan sebagainya. Karena itu Sapa Desa itu jadi harus banyak personilnya. Pada saat ini jumlah personilnya adalah 35, bisa ditambah sesuai kebutuhan. Kemudian beliau sampaikan bahwa Sapa Desa adalah telinga dan mulut dari Kementerian Desa. Jadi karena kita mendialogkan langsung, berinisiatif berdialog, maka seperti itu. Nanti bisa dilihat bahwa dialog Sapa Desa dilakukan kepada kepala desa, juga kepada LSM, juga ada dialog dengan tenaga pendamping profesional, juga ada dialog dengan warga desa sendiri, sampai dialog kepada legislator dan dari kementerian dan lembaga yang kemudian bertanya mengenai hal-hal tentang desa. Jadi begitu luasnya, patokan dari Gus Halim adalah semua pertanyaan itu amanah. Jadi harus dijawab apapun pertanyaannya. Beliau menyampaikan bahwa orang mau menghubungi Sapa Desa itu jelas dia membutuhkan energi untuk kemudian akhirnya menghubungi, sehingga tidak boleh disia-siakan sama sekali. Dan Gus Halim menyampaikan bahwa kepada desa kita harus memberikan penjelasan yang paling sederhana. Itulah sebabnya sejak beliau menjadi menteri, setiap kebijakan Kementerian Desa kemudian diikuti dengan summary atau ringkasan yang memang dimudahkan untuk desa. Jadi satu ringkasan dari kebijakan yang hanya satu lembar, paling banyak 2 lembar, yang memang gunanya untuk memudahkan desa dalam menjalani kebijakan. Dan mungkin perlu disampaikan bagaimana kondisi Sapa Desa itu seperti apa. Jadi Sapa Desa setiap hari ada satu WA grup yang di sini kalau bisa dilihat ini ada kepala desa yang menyampaikan di sini memerlukan misalnya memerlukan inovasi, dan kemudian kita jawab bahwa kita akan segera mencarikan inovasi itu. Kemudian setiap hari itu kepala desa yang berulang tahun, Gus Halim memerintahkan supaya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada kepala desa tersebut. Dan kemudian setiap hari pada sore hari itu Ibu Jasneti menyampaikan hasil-hasil Sapa Desa. Misalnya ada hal yang khusus untuk tiap desa pada hari itu. Nah, inilah yang kemudian diringkas, jika penting kemudian didatangi kembali ke desanya dan kemudian menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan pembangunan desa. Bagaimana kita bisa menghubungi Sapa Desa? Yang paling mudah adalah kalau kita lihat di dalam web Kementerian Desa, di bagian kanan itu ada manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan ini kalau kita klik di sini ada di bagian atas ini sistem informasi desa. Ini ada sistem informasi desa yang di situ ada menu-menu, antara lain adalah kontak Sapa Desa. Silakan di kontak di kabupaten mana Sapa Desanya, kemudian silakan untuk dihubungi. Ada nomor teleponnya untuk dihubungi masing-masing kabupaten. Dan apakah ada hasilnya? Tadi kalau kita lihat di bagian manajemen pengetahuan, bagian pedoman desa, ini di bagian pedoman desa itu di sini ada pedoman-pedoman dan regulasi yang masih berlaku. Salah satunya yang bersumber dari masukan-masukan dari desa, diantaranya adalah ketika bencana mulai banyak di desa, kemudian
bencana terjadi terutama di bulan Desember dan Januari, kemudian oleh Gus Halim direspon menjadi penyusunan panduan penanganan bencana di desa yang bisa menggunakan dana desa maupun dana lain, dan dengan sangat cepat, baik di akhir Desember boleh menggunakan dana talangan maupun di awal Januari. Jadi kira-kira latar belakang dan kemudian kegunaan Sapa Desa seperti itu sebagai awalan. Nanti tentu saja lebih detail Mas Faidi yang memang sangat dekat, bahkan beliau ini ruang kerjanya saat ini satu ruangan dengan Sapa Desa. Ini bagian yang real sehari-hari, memang betul-betul meningkatkan kapasitas Sapa Desa. Ini yang mengetahui lebih jelas. Tentu saja semua revolusi ide yang sangat besar memiliki kelemahannya sendiri, dan kami menyadari bahwa masih ada kelemahan, terutama ada 1-2 nomor Sapa Desa yang mungkin kurang responsif. Untuk itu kami mohon maaf, tapi jelas masih ada waktu untuk memperbaiki.